masih pada bab tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa sabquhu, dan mendahuluinya, ay al-ma'mumi, maksudnya mendahuluinya si makmum, ala imamin, atas imam, amidan dengan sengaja, aliman dan dengan dia mengetahui. Kalau ada seorang makmum yang dia sengaja, padahal dia tahu nggak boleh ngeduluin imam, lah kok dia ngeduluin imam, bitamami ruknaini, dengan sempurnanya dua rukun, fi'liyaini yang bangsa rukun fi'li, ngeduluin imamnya dengan dua kali rukun fi'li. Wa illam yakuna, walaupun bukanlah kedua rukun fi'li tersebut itu tawilaini, adalah rukun yang panjang keduanya. Kemarin udah sempat kita bahas ya, ada rukun yang panjang, ada yang rukun pendek. Kalau rukun panjang berarti itidal nggak dihitung, jadi yang dihitung cuman ruku sama sujud. Nah itu rukun panjang. Kalau rukun pendek ya berarti dihitung semua ya, dari ruku, itidal, sujud dan seterusnya. Lah kok kalau ada orang dia sebagai makmum mendahului imam dua kali rukun, sekalipun rukun tersebut bukan rukun yang panjang ya, berarti misalnya seandainya dia berdiri, ditabrak adalah dua rukun, baik dia ruku ataupun itidal ya, maka itu mubtilun, membatalkan lisolati, kepada sholat, batal sholatnya. Kenapa? Lifuhshi, karena adanya fuhsh. Nah, kemarin tuh kita bahas, fuhsh itu adalah ketidakserasian antara gerakan makmum dengan imam. Al-mukhalafati, yang berbeda, jelas nggak serasi dan berbeda. Karena ada yang dia berbeda tapi tetap serasi ya, sebelumnya kita bahas ya, berbeda tapi tetap serasi. Misalnya ketika makmum dia nggak kunut sementara imamnya kunut, beda ya, imamnya kunut si makmum diam aja karena dia aliran kagak kunut, boleh nggak? Boleh ya, itu beda antara imam sama makmum tapi tetap serasi, jadi dia tidak melanggar fuhsh ya. Nah, ada juga sebaliknya, misalnya ketika itidal sami Allahu liman hamidah, si makmum udah telanjur angkat tangan ya, Allahumma dini, karena dia tahu si imamnya tidak kunut ya, lalu kemudian sesuai dugaan dia karena si imam gak kunut, lalu si imam sujud. Nah dia menyempatkan baca Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait gitu ya, sesingkat-singkat ya tentunya. Ketika dia itidal, si imamnya tidak kunut, si makmumnya kunut. Nah walaupun berbeda ya, si imamnya tidak kunut, si makmumnya kunut, tapi tetap serasi karena posisinya sama-sama berdiri ya. Ketika si imam sujud dia masih boleh melanjutkan, lalu kemudian menyusul si imam untuk sujud. Nah tapi kalau andai kata ada makmum ngeduluin dua rukun ya, baik itu rukun pendek, maka batal sholatnya karena bukan saja tidak serasi tapi juga tidak sama ya, alias berbeda. Wasuratut taqaddumi, dan adapun gambarannya atau contohnya mendahului si makmum tadi, bihima dengan keduanya, maksudnya dua rukun. Contohnya apa sih? Itu ayar ka'a, yaitu si makmum ketika dia ruku, wayak tadilah, lalu dia iktidal, sumayahwi, kemudian dia membungkuk ya, menyungkur, lisujudi, untuk sujud, masalan umpamanya, wal imamu, sedangkan si imamnya itu qaimun, masih berdiri. Nah ini gambaran contohnya ya, ada makmum, imam masih berdiri, masih baca Fatihah atau masih baca surat, baik sholat sir maupun sholat jahar. Lah kok si makmum udah ruku duluan,
satu rukun kelewat, ya belum batal. Ya. Lalu si makmum bangkit iktidal, imam masih berdiri, belum batal. Tapi ketika si makmum dia menyungkur, dia membungkuk untuk sujud, batal sholatnya. Ya, bukan nggak sah jamaahnya, batal sholatnya. Jadi harus diulang, ya. Nanti ada pengecualian. Au ayar ka'a, atau contoh lain yang kedua, si makmum ruku qoblal imamu, sebelum imamnya. Makmum udah ruku duluan, ngeduluin imam, imam masih berdiri. Falamma aroda, maka tatkala hendak siapa al imamu, si imamnya, ayar ka'a, untuk ruku, rofa'a, maka makmum dia itu bangkit. Ketika si imamnya mau ruku, lah si makmumnya malah bangkit. Falamma arodal imamu, maka tatkala si imam itu hendak ayar fa'a, untuk bangkit, maksudnya untuk iktidal, sajada, maka si makmumnya sujud. Nah, jadi ini main balap-balapan ini. Ini yang benar makmumnya yang mana ini, ya kan? Jadi ketika imam berdiri, makmum udah ruku. Imam baru mau ruku, si makmum iktidal. Imam baru mau iktidal, si makmum malah sujud. Falam yajtami, maka si makmum tersebut tidak berkumpul dia ma'ahu, bersama imam, fir ruku'i, pada ruku, wala fil iktidali, tidak berkumpul dia bersama imam pada iktidal. Jadi ketika si makmum tadi mendahului 2 kali rukun, ya, atau 2 kali posisi yang sama, maka batallah sholatnya. Seandainya duluan nggak apa-apa, asal bapak ibu nungguin. Jadi seandainya bapak ibu duluan ruku, tungguin aja udah, nanti si imam ruku, ya, terus imam bangkit baru kita bangkit. Lah ini masalahnya makmumnya dablek, imam masih berdiri, makmumnya udah ruku duluan. Lah imamnya mau ruku, makmumnya malah iktidal. Imamnya mau iktidal, makmumnya malah sujud. Nah, itu nggak sedikit yang kayak gitu, hati-hati, ya. Walau sabaqo, dan jika mendahuluinya, bihima, dengan 2 rukun tersebut, sahwan, karena lupa. Ada orang kok ngedahuluin imam karena dia lupa, au jahlan, atau jahil, bodoh, nggak ngerti ilmunya, lam yadurru, maka tidak jadi mudarat, alias tidak apa-apa. Ya, ini enaknya orang bodoh tapi ngaji. Ya, tapi kalau nggak ngaji ya tetap dosa karena bodohnya itu. Ya. Nah, lakin tetapinya, la yu'tadu, tidak dihitung atau nggak dianggap, ya, lahu, bagi si makmum tadi, bihima, dengan kedua rukun tadi. Ini pengecualian, ya Bapak Ibu, ya. Ada orang dia lupa ngeduluin imam 2 rukun lebih, atau dia bodoh, dia nggak tahu kalau ngeduluin imam itu bisa membatalkan sholat. Nah, maka yang kedua rukun yang ditinggalkan tersebut tidak terhitung. Seandainya gampangnya ruku lah, ya, ruku iktidalnya dia yang mendahului imam tadi tidak terhitung rokaat. Fa'idha lam ya'ud, maka ketika dia itu tidak mengulang, lil ityani, untuk melakukan, bihima, dengan keduanya, maksudnya kedua rukun tadi, ma'al imami, bersama imam, sahwan, karena lupa, au jahlan, atau karena bodoh, dia nggak tahu, ata, maka melakukanlah dia ba'da salami imamihi, setelah salam imamnya, birokaatin, dengan tambahan 1 rokaat. Kalau andai kata memang dia nggak tahu atau dia lupa, padahal udah pernah belajar, wah tadi perasaan saya ngeduluin imam, padahal baru aja belajar. Nah kan kita kadang-kadang gitu, baru belajar aja udah lupa. Nah, namanya kita kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Nah, maka kemudian ketika salamnya si imam, kita harus menambah 1 rokaat. Nah yang tadi itu kagak batal. Wa illa, namun jika tidak, ada, maka mengulang si orang tadi, si makmum tadi, as-sholat, akan sholatnya. Kalau seandainya dia tahu, dia paham bahwa mendahului imam tersebut ya membuat dia batal,
kok masih dilakukan, maka otomatis orang tersebut harus mengulang sholat. Pada Bapak Ibu hati-hati. Jadi imam itu sebetulnya gampang-gampang susah. Dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Gampang ya kan tinggal maju doang misalnya, baca ya kan, bisa nyupir gitu kan. Tapi ya dibilang susah ya susah juga, sebab menanggung makmum-makmum yang kadang-kadang nggak ngerti ilmu sholat. Ya, jadi disitulah imam itu ya harus bijak. Dan kita sendiri sebagai makmum jangan mentang-mentang disopirin terus nggak tahu ilmunya, bahaya juga. Ya, jadi makmum itu tetap harus punya ilmu ya dalam sholat berjamaah. Dulu saya ngibaratin ibarat bapak ibu punya uang saku, punya bekal, mau berangkat ke Jawa, ya di tengah jalan bisnya mogok, ya, bapak ibu nungguin lama banget. Sementara kita pengen buru-buru. Berhubung kita punya duit nggak usah pusing, naik aja bis lain, ya gampang itu. Nah, itu ibaratnya bekal ya, sebagai makmum kita harus begitu. Tapi kalau nggak punya bekal, ketika bisnya mogok, lah bingung, mau nggak mau nungguin bis datang, ya kan? Mau nggak mau nungguin supir baru yang datang, lama. Sementara kita pengen buru-buru. Ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita punya ilmu sholat ya sebagai makmum, ketika ada masalah dalam sholat, baik yang kita lakukan sebagai makmum atau sebagai imam, kalau kita punya bekal enak, santai aja. Mau imamnya batal kek, mau imamnya gimana kek, gampang. Ya. Titik. Wasabaquhu, dan mendahuluinya si makmum alaihi atas imam amidan dengan sengaja, aliman padahal dia alim. Alim di sini maksudnya dia tahu. Bitamami ruknin fi'liyin, bitamami ruknin dengan sempurnanya rukun, fi'liyin yang bangsa fi'li, ka'an rokaat, seperti misalnya si makmum itu ruku, warofa'an mengangkat si makmum, dia itu bangkit, wal imamu sedang si imam itu qaimun masih berdiri, itu haramun, hukumnya haram. Ya, jadi andai kata ada seorang makmum, dia ruku duluan, dia itu bangkit, itidal, sementara imamnya belum ruku, maka hukumnya haram. Sekalipun sholatnya belum batal, orang baru sekali. Ya kan yang bikin batal kalau sudah 2 kali ya. Jadi andai kata si makmum udah ruku duluan, itidal, si imam masih berdiri, sekalipun belum sampai jatuh batal sholatnya, hukumnya haram. Begitu pula ketika imam mau ruku, si makmum malah sudah itidal, belum batal tapi hukumnya haram. Baru nanti ketika si makmum udah sujud, imam baru bangkit untuk itidal, karena sudah lebih dari 2 ya berturut-turut, maka hukumnya batal. Tapi kalau yang pertama tadi, seandainya ya ada beberapa rukun sholat yang kita ngeduluin imam, memang nggak batal tapi hukumnya haram. Ikhilafi takhallufi, dengan berbedanya hukum atau hukum yang berbeda dengan makmum yang telat. Nah, beda lagi kalau hukum makmum yang telat ya. Karena kalau makmum yang telat ya mau nggak mau otomatis kondisional. Kalau imamnya sudah ruku ya, sementara kalau makmum masbuk dia masih berdiri, itu kan otomatis harus takbiratul ihram dulu ya kan. Nggak bisa dia berdiri langsung meruku, nggak bisa, takbiratul ihram dulu. Nah itu beda bahasannya. Fa innahu, maka sesungguhnya yang demikian, maksudnya untuk hukum daripada makmum yang dia telat ya, bukan makmum masbuk ya, itu makruhun, hukumnya hanya makruh saja. Jadi kalau sengaja dia menelatkan, hukumnya makruh ya, bukan makmum masbuk ya. Kalau makmum masbuk ada masalah, tapi kalau makmum yang bersama imam ya, imamnya ruku dia masih berdiri ya, imamnya itidal dia masih berdiri, maka hukumnya makruh kalau telat. Tapi kalau mendahului, hukumnya haram. Kama ya'ti, sebagaimana keterangan yang akan datang nanti disampaikan untuk masalah makmum tersebut ya, yang telat-telat. Waman, dan adapun orang taqaddama yang dia mendahului, ada makmum yang dia mendahului biruknin dengan satu rukun, sunnah, maka disunnahkan lahu baginya al-audu, untuk kembali, liyuwafiqahu, untuk mencocoki atau menyesuaikan dengan imamnya, inta amada, jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Jadi catatannya kalau dilakukan dengan
sengaja ya. Wa illa, namun jika tidak, nah kalau nggak sengaja ya, kita baru dengar si imam Allah, lah kita langsung main ruku aja, nah berarti kan nggak sengaja tuh. Atau kita salah dengar ya, dia masih baca surat, sangkain kita Allahu Akbar ya, si imam udah Allah, makmum udah ruku aja, tahu-tahu si imam baca surat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nah kan surat itu ketipu ya, si makmumnya udah main ruku, berarti tidak sengaja. Nah kalau nggak sengaja tukhuyura, maka diperbolehkan memilih orang tersebut, si makmum tersebut, bainal audi, antara kembali, wadawami, atau terus menunggu imam. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau disengaja ruku duluan, maka sunnahnya dia kembali berdiri. Kalau disengaja, tapi kalau nggak disengaja, maka ada dua pilihan sunnahnya. Boleh balik lagi, boleh menunggu. Ya tergantung, makanya nih lagi-lagi. Kalau tinggal terakhir doang mah enak ya. Allahur Rahmanur Rahim. Nah, udah tungguin aja bentar doang. Ya, tapi kalau ayat kursi Allah masih panjang itu, ruku sendiri malu kita ya, balik lagi aja udah. Nah kondisional. Wa muqaranatuhu, dan adapun bersamaannya, maksudnya muqaranatul makmumi, bersamaannya makmum al imama dengan imamnya. Kok ada makmum nyamain imam, barengin mulu ya, kagak nungguin. Ingat, idealnya harus nungguin. Lah ini mah barengin, bukan duluin, bukan. Kalau duluin tadi haram ya. Dan kalau lebih dari 2 rukun fi'li maka batal. Lah ini bukan ngeduluin, tapi ngebarengin. Sret, imam ruku, makmum juga ruku. Nah itu bareng tuh ya. Nah ini hati-hati nih. Fi af'alin, pada rukun fi'li. Nah yang terjadi pada rukun fi'li, rukun perbuatan. Wa kadza aqwalin, dan demikian juga pada rukun qauli, rukun ucapan. Ghairu taharrumin, selain takbiratul ihram. Apa tuh hukumnya kalau ngebarengin imam itu? Makruhatun, maka hukumnya makruh. Jadi kalau untuk orang yang dia melaksanakan sholatnya mendahului imam, hukumnya haram. Tapi kalau ngebarengin hukumnya makruh. Kata khlufi anhu, kata khlufin seperti terlambatnya si makmum, anhu daripadanya, ayil imami, maksudnya dari imam ya. Misalnya si makmum terlambat dari imamnya, ila faroghi ruknin, sampai selesai satu rukunnya si imam, wa taqaddumin, dan kemudian termasuk di dalamnya mendahuluinya si makmum alaihi, atas imam, biibtidaihi, dengan memulai rukunnya. Wa inda ta'ammudi ahadin, ketika sengaja melakukan salah satu hadhis salasati, akan 3 perkara ini, maksudnya 3 perkara yang makruh tadi ya, walaupun sholatnya nggak batal. Tafutuhu fadilatul jamaati, tafutuhu, maka bisa putus. Fadilatul jamaati, fadilah jamaahnya. Kalau 3 hal tadi dilakukan, maka fadilah jamaahnya bisa hilang, bisa putus. Tadi itu ya, ini harus diingat-ingat. Yang satu, bersamaan dengan imam melakukan rukun ya, jadi bareng gitu ya, paham Bapak Ibu ya, barengin. Jadi imam ruku Allah, nah dia ruku barengin. Nah itu memang makruh ya, tidak membatalkan sholat, tapi itu bisa memutus fadilah jamaah, bisa menggugurkan fadilah jamaah. Terus yang kedua tadi, terlambat rukun sampai si imamnya selesai ya. Jadi kalau terlambat kita nyusul nggak ada masalah. Imam ruku nih, seret, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita masih nyelesain Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, imam masih subhana rabbiyal azimi, terus kita nyusul. Pas kita nyusul, imam masih sempat baca subhana rabbiyal azimi. Nah itu berarti belum terlambat ya, bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud makruh di sini adalah terlambat satu rukun, si imam udah selesai. Jadi pas kita ruku, imam bangkit, walaupun sholatnya sah, sekali lagi ya. Jadi kita bacaan bareng imam nih, seperti pembahasan kemarin ya. Ingat, Fatihah itu wajib bagi makmum yang tam ya, makmum yang sempurna, yang dia sempat untuk baca Fatihah, wajib baca Fatihah ya. Beda lain halnya dengan makmum
kalau makmum masbuk gak ada masalah, ya udah ikutin imam ruku. Nah ini kita makmumnya tam, ya kita bisa sempat baca Fatihah secara sempurna. Cuman karena kita bacanya lambat, ya imam sudah terlanjur ruku, kita baru ghairil maghdubi. Ya ghairil maghdubi nggak apa-apa, terusin walat dolin. Pas kita ruku imamnya bangkit, sholatnya nggak batal tapi makruh. Dan kalau itu dilakukan terus menerus bisa memutus daripada fadilah jamaah. Sholat jamaahnya nggak ada masalah, tapi fadilah jamaahnya hilang. Terus yang ketiga tadi mendahului imam dalam satu rukun, ya jadi sama tuh, mendahului imam dalam satu rukun penuh, ya terlambat mengikuti imam dalam satu rukun penuh, ya itu termasuk hal-hal yang bisa menghilangkan atau memutus fadilah jamaah. Makanya bolak-balik disampaikan, ya udah jangan kesusu, ya tungguin imam benar-benar selesai mengucap Allahu Akbarnya, selesai gerakannya. Fahiyah, maka adapun hal tersebut, ya jamaatun, yaitu jamaahnya dia, maksudnya sholatnya dia, yang sholat berjamaah itu sohihatun, tetap sah, lakin tetapinya la tawaba, tidak ada pahala alaiha bagi sholat jamaahnya. Tuh emang sih ya sholatnya tetap sah, tapi dia nggak dapat pahala atau fadilah jamaah. Kan sayang ya, walaupun mungkin kita cuma ngebarengin, nggak ngelewatin imam, hati-hati. Fayasqutu, maka bisa tetap gugur ismu tarkiha, dosanya meninggalkan jamaah, au karohatuhu, atau kemakruhannya meninggalkan jamaah. Maksudnya walaupun dia itu kehilangan fadilah jamaah, tapi bagi orang yang menghukumi makruh kalau nggak sholat berjamaah maka gugur hukum tersebut. Bagi madhab yang mewajibkan sholat jamaah maka gugur hukum tersebut. Kan dulu kita bahas ya di awal-awal banget, hukum sholat jamaah itu ada dua, ya ada yang sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah. Khusus madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi madhab Hanafi, madhab Maliki, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Paham ya? Nah makanya kalau ada satu kampung nggak sholat berjamaah, menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, satu kampung dosa. Ya, nah kalau menurut kita hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi andai kata satu kampung nggak ada yang sholat jamaah, tidak dihukumi dosa satu kampung. Cuman kebangetan, ya masa se-RW kagak ada yang jamaah sama sekali. Ya, kecuali pas COVID kemarin tuh. Ya, tapi kita masih jamaah alhamdulillah ya. Nah kita tarik ya. Ada orang kasusnya kayak tadi, dia sholat jamaah, tapi kok ngeduluin imam atau terlambat dari imam dalam satu rukun yang sempurna, maka dia terbebas dari dua hukum tersebut. Kalau dia bermadhab Hanafi, bermadhab Maliki, maka orang tersebut tidak terkena dosa fardu kifayah. Kalau dia yang madhabnya Syafi'i, maka dia tetap terhitung melakukan sholat jamaah, tapi untuk nilai sholat jamaahnya sendiri kagak ada. Paham maksudnya ya? Nah kalau itu dilakukan walaupun yang nggak membatalkan sholat, ya resikonya ada pada sholatnya sendiri. Ya, sekalipun sekali lagi tidak membatalkan sholatnya dia, tidak membatalkan jamaahnya dia, sholatnya tetap sah, jamaahnya tetap sah, tapi nggak ada pahalanya. Beda sama kasus yang pertama tadi. Kalau kasus yang pertama tadi mendahului imam yang dua kali rukun, nah itu udah nggak dapat jamaah, nggak dapat juga sholatnya, jadi dia harus mengulang sholat. Faqaulu jami'in, adapun kaulnya atau pendapatnya sekelompok ulama, intifa'ul fadilati, hilangnya fadilah, ya fadilah sholat jamaah, yalzamuhu, yang pasti baginya, al-khuruju, yaitu jika keluar si makmum, anil mutaba'ati, daripada mengikutinya dia si makmum tadi terhadap imam, hatta yasiru, sehingga jadilah si makmum itu kal munfaridi, seperti orang yang sholat munfarid, sholat sendiri ya. Ya kalau menurut sekelompok ulama ya, karena dia itu sengaja menghilangkan keharusan dia mengikuti imam. Ya udah jelas imam itu diangkat, ditunjuk, dimajuin bahasa kasarnya untuk diikutin.
Lah kok dia malah gablok balelo nggak mau ngikutin imam, ya jelas maka orang tersebut sekalipun ikut sholat jamaah terhukum kal munfaridi, seperti orang yang sholat munfarid. Walatasihu, dan tidak sah lahu baginya apa al jum'atu jika yang dilaksanakan sholat Jumat. Tuh bahaya nih, kalau laki-laki yang dilakukannya adalah sholat Jumat maka tidak sah. Bukan hanya makruh tapi tidak sah sholatnya. Ya, saya ulang lagi biar bapak ibu nggak bingung nih, khusus bapak-bapak ya. Ketika ada orang membarengi imam atau terlambat sampai satu rukun penuh, kalau imam dia ruku, ya posisi kita masih punya kesempatan menyelesaikan Fatihah seandainya gitu ya, maka usahakan imam belum bangkit kita sudah ruku. Jadi kita sempat mendapatkan rukunya imam. Begitu seterusnya. Seandainya kita ruku, bacaan kita pelan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sementara imam sudah bangkit, maka tetap usahain kita bisa mendapatkan iktidalnya imam, walaupun cuma sekedar subhanallah. Jangan sampai nggak sama sekali. Kalau rukunnya kita telat mulu, imam ruku kita masih berdiri, imam iktidal kita baru ruku. Ya, kita mau bangkit iktidal, imam sujud. Memang sih gak batalin sholat, tapi hukum kayak gitu makruh dan kehilangan fadilah jamaah. Apalagi kalau mendahului imam lebih dari 2 rukun. Ini kita bahas yang paling ringan, ya. Dan kalau itu dilakukan pada sholat Jumat, maka sholat Jumatnya nggak sah. Orang tersebut harus sholat zuhur, karena konsekuensinya beda nih Pak. Ya, kalau sholat Jumat konsekuensinya sholat zuhur, bukan sholat jamaah bahasanya. Lah sholat zuhur sendiri kita. Karena sholat Jumat itu kan wajib dilakukan dengan jamaah. Ingat ya, salah satu rukun sholat Jumat selain adanya 2 khutbah pertama, khutbah kedua, rukun keduanya adalah dilakukan dengan berjamaah. Maka ketika kita melakukan kemakruhan yang berpotensi merusak fadilah jamaah, dengan sendirinya berarti sholat jamaah Jumat kita gugur. Oleh karena itu wajib bagi kita i'adah, mengulang untuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah itu bahayanya, hati-hati ya. Dan lagi-lagi nih, kadang-kadang kitanya bener, imamnya cepet banget ya kan. Nah, bagi makmum udah salahin imam aja ya kayak gitu ya. Tapi kalau bagi imam ya saya nyalain makmum, lelet banget sholatnya gitu. Ya, iya main salah-salahan jadi. Nah di situ makanya perlu bijak ya, perlu ya nggak sembarangan lah. Jadi makmum yang nggak sembarangan, jadi imam juga nggak sembarangan. Sampai bilang jadi makmum gampang ya susah juga. Ya harus punya ilmunya juga. Wahum, dan adapun mereka ya kama bayanahu, sebagaimana yang menjelaskannya Az-Zarkashiyu, yaitu Imam Az-Zarkashi, wa ghairuhu, dan imam-imam yang lainnya. Jadi dijelaskan sama Imam Az-Zarkashi ya, hati-hati maksudnya gitu kalau ada orang yang dia bersamaan dengan imam melakukan rukunnya ya, kecuali takbiratul ihram ya, nanti pembahasannya ada lagi, atau dia terlambat satu rukun sampai selesainya si imam. Terus yang ketiga tadi ya, mendahului imam dalam satu rukun, walaupun sekali lagi tidak menyebabkan batalnya sholat. Wayajri, dan berlaku dzalika akan hal tersebut, maksudnya berlaku daripada hilangnya fadilah jamaah tadi ya, fi kulli makruhin, pada setiap kemakruhan, min haisul jamaatu, yang terjadi dari sisi jamaah, bi alam yatasawwar, tidak akan terjadi wujuduhu, kejadian tersebut ya, hal tersebut, fi ghairiha, pada selain sholat jamaah. Menurut ulama, kasus kemakruhan tadi yang bisa menghilangkan fadilah jamaah itu hanya terjadi pada sholat jamaah. Ya jelas dong ya, kalau orang sholat jamaah pasti kan ada makmum, ada imam, maka ada kata terjadi seperti itu, makmum nggak dapat fadilah jamaah, nggak berlaku untuk selain sholat jamaah. Berarti kalau sholatnya munfarid sendiri nggak ada, lah mau ngikutin siapa itu. Terus yang kedua, nggak berlaku kalau selain sholat. Jadi misalnya kita yasinan, lah yasinan juga ada imam ada makmum, lah yasinan imamnya masih, pemimpinnya masih wal Qur'anil Hakim. Nah makmumnya udah laminal mursalin, udah setelah itu sama tuh kayak gitu. Nah kalau gitu nggak ada efek
Ya, ini hanya khusus untuk sholat. Tapi di luar sholat, mau baca yasin, mau baca ar-rahman, macam-macam lah ya, zikiran, tahlilan. Andai kata makmum ngeduluin yang mimpin, itu nggak berlaku. Dia tetap dapat fadilah jamaah. Ya paling di seneni wong aja. Ya, wong duluan mulu gitu. Dikit lagi ya. Fasunatu, dan ada pun yang sunnah. Lah, gimana sih? Terus yang sunnah tuh gimana kita nih sebagai makmum? Fasunatu, maka yang sunnah lil makmumi, bagi makmum itu ayat ta'akhoro, untuk mengakhirkan. Ya bahasa kita gampangnya jangan buru-buru, jangan ngeduluin. Ibtidak afilihi, akan memulainya gerakannya, maksudnya gerakannya si makmum, an ibtida'i fi'lil imami, dari memulainya gerakan si imam. Jadi yang sunnah jelas bagi kita sebagai makmum, maka mengakhirkan, ngelambatin ya sampai benar-benar gerakan imam sudah dilakukan oleh dia. Wa yataqaddama, dan si imam lebih dulu ala firogihi, atas selesainya minhu, daripada dia. Jadi harus dipastikan bahwa si imam itu sudah menyelesaikan rukunnya, lalu dia beralih, barulah kita ikut beralih ya. Wal akmalu, dan ada pun yang paling sempurna min hada, daripada kesunahan ini. Kita pengen dapat yang sempurna ya, yang afdol, bukan cuma dapat sunnah doang nungguin imam. Maka itu ayat ta'akhoro, hendaknya dia mengakhiri, maksudnya menunggu. Ibtida'a fi'lil makmumi, menunggu mulainya gerakan si makmum, anjami'i harokatil imami, dari setelah seluruh gerakan si imam. Jadi kalau pengen sempurna, maka hendaknya si makmum itu menunggu sampai benar-benar gerakan imamnya selesai. Wala yasra'u, dan jangan si makmum memulai hatta yasilal imami, sehingga melakukannya imam li haqiqatil muntaqoli, dari kejelasan perpindahan dia ilaihi, kepada rukun atau kepada perbuatannya. Jadi kalau pengen sempurna, bukan cuma dapat sunnah doang Bapak Ibu, maka yang kita harus lakukan adalah menunggu sampai si imam itu benar-benar gak melakukan gerakan. Jadi benar-benar selesai takbirnya, selesai gerakannya. Maka ketika itu sudah dilakukan, baru kita melakukan gerakan mengikuti imam. Fala yahwi, maka adapun si makmum ya, jangan sampai dia itu membungkuk liruku'i, untuk ruku', wasujudi, dan untuk sujud, hatta yastawiya, sehingga telah merata siapa al imamu, imamnya, rokian, ketika dia dalam keadaan ruku'. Jadi kalau makmum mau ruku', usahain si imam sudah benar-benar dalam kondisi rata punggungnya dalam keadaan ruku', baru kita ikutin. Itu kalau pengen dapat sempurna. Autasila, atau meletakkannya jabhatuhu, keningnya atau jidatnya si imam, ilal masjidi, ke tempat sujud. Sama ketika sujud juga begitu. Kalau si imam sudah benar-benar meletakkan keningnya ya, jidatnya ke tempat sujud, baru kita membungkuk ya, baru kita nyusruk untuk melanjutkan fi'li kita kedua ya, rukun yang kedua yang selanjutnya. Jadi kesimpulan jadi ya, bagi orang yang dia telat atau dia mendahului imam, kalau cuma satu rukun gak ada masalah ya. Kalau cuma satu rukun gak ada masalah, tapi hukumnya tetap haram. Gak masalah di sini dalam artian hukum sholat jamaahnya tetap dapat, hukum sholatnya tetap dapat fadilah gitu ya, tetap sholatnya sah. Tapi hukumnya itu sendiri, mendahului imam itu hukumnya haram, sekalipun cuman satu gerakan sholat, satu rukun sholat. Kalau itu dilakukan 2 kali 3 kali berturut-turut, maka hukumnya batal. Atau diselang-seling tapi berturut-turut juga, maka hukumnya bukan cuman haram tapi batal sholatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim.